Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Repaldi dari kelas 2B NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan dari isi makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Nah, proses belajar gerak ini eh, bisa diartikan juga sebagai belajar perilaku motorik. Pada khususnya telah dirumuskan dalam bentuk berbagai definisi oleh 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 para ahli eh, oleh para ahli dalam pembelajaran anak melakukan berbagai tugas-tugas gerak sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam perkembangan pendidikan jasmaninya juga memiliki muatan belajar gerak yang diarahkan pada pencapaian tujuan fisik dan perkembangan motorik. Nah, pembelajaran belajar gerak juga secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara terencana, sistematik dan sistemis. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan, dalam proses pembelajarannya, materi pembelajarannya yaitu berbagai bentuk keterampilan gerak, baik dikemas dalam bentuk permainan dan latihan ketangkasan, seperti kita membuat pelajaran gerak yang berbentuk seperti sepak bola dan untuk melatih ketangkasan. Nah, ada juga menurut ahli yaitu Smith 1982, belajar motorik yaitu merupakan seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Nah, meskipun tekanan belajar motorik ialah penugasan keterampilan, tidaklah berarti aspek domain kognitif diabaikan. Ditambahkan ada juga menurut Meynell 1976, belajar gerak itu terdiri dari penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga yang di dalamnya terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan. Nah, belajar gerak juga merupakan sebagai proses psikologi kognitif dalam sebuah proses seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama yang menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Nah, sama halnya juga dengan belajar keterampilan motorik di dalamnya terlibat suatu proses yang menyumbang kepada perubahan dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan. Nah, hal ini juga dipertegas dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti faktor kematangan pertumbuhan atau faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku, meskipun dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Nah, untuk menguasai suatu gerak juga seseorang harus bisa melalui beberapa tahapan belajar. Yang pertama ada cognitive stage, yang kedua ada associative stage, dan yang terakhir ada autonomous stage. Nah, cognitive stage ini yaitu merupakan tahap di mana anak didik sedang mendapatkan informasi bentuk keterampilan gerak yang harus dilakukan, yaitu melalui media informasi. Nah, inilah perencanaan bentuk gerak yang dibentuk dalam sistem memori. Oleh karena itu, tahap kognisi di sini yaitu sebagian ahli juga ada yang berpendapat sebagai tahap perencanaan bentuk keterampilan gerak akan segera dapat terbentuk dengan baik dalam memori seseorangnya apabila proses penyajian informasi itu dilakukan dengan benar dan sederhana. Tentu saja harus mudah dipahami. Nah, prinsipnya makin sederhana bentuk keterampilan gerak yang dipelajari, maka akan mudah juga untuk dilakukan. Berikutnya yaitu yang kedua ada associative stage. Nah, ini merupakan tahap di mana seseorang sedang merealisasikan pola gerak yang telah terbentuk dalam sistem memorinya. Nah, pada awalnya realisasi gerak ini dikerjakan dan dilakukan dengan koordinasi gerak yang rendah. Oleh karena itu, pelaksanaan keterampilan yang dilakukan masih tampak kaku pada tahap ini. Perlu memberikan perhatian yang profesional terhadap frekuensi pengurangan intensitas dan tempo pengulangan.
Nah, frekuensi pengulangan sini yaitu merujuk pada beberapa kali seseorang dapat melakukan pengurangan gerak yang baik dan dihubungkan dengan satuan beberapa kali gerak dilakukan yang dalam waktu tertentu maupun yang berhubungan dengan jumlah pengulangan belajar yang dilakukan dalam 1 minggu. Nah, yang terakhir ada autonomous stage. Nah, ini yaitu merupakan tahap akhir proses belajar atau biasa juga dengan disebut otomatisasi. Nah, merupakan hasil latihan yang dilakukan dengan efektif. Gerakan otomatisasi dapat terjadi karena telah terjadi hubungan yang permanen antara reseptor dengan efektor. Nah, gerakan otomatisasi ini yaitu mekanismenya tidak lagi dikoordinasikan oleh sistem syaraf pusat melainkan dapat alur singkat pada sistem syaraf otonom. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak di sini yaitu merupakan suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan itu juga meliputi keadaan kondisi eksternal dan eksternal. Di dalam kondisi internal yaitu merupakan keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar gerak. Nah, pelajar juga perlu berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang telah dipelajari. Misalnya, seorang guru telah memberikan contoh pembelajaran gerak teknik dasar badminton. Nah, apa saja, bagaimana rangkaian tahap-tahapnya. Nah, seorang siswa juga harus mampu mengingat-ingat gerakan tersebut. Yang kedua yaitu berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Nah, pada awal proses belajar ini harus berusaha memahami gerakan yang telah dicontohkan oleh seorang pengajar. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal di sini yaitu merupakan keadaan luar diri dalam pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal di sini yaitu merupakan utama dalam belajar gerak berbentuk stimulus yang diberikan guru atau pelatih tersebut ke dalam bentuk pemberian penjelasan gerak. Nah, pemberian penjelasan gerak di sini yaitu mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal yang perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang sederhana. Mengapa menggunakan kata-kata sederhana? Karena agar mudah untuk dipahami oleh siswanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.